Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kehendak manusia. Seringkali ketika kita melaksanakan kehendak kita, ada sesuatu yang menurut kita baik, tetapi ternyata belum tentu baik di hadapan Allah. Ada sesuatu yang kita anggap buruk, tetapi belum tentu buruk di hadapan Allah. Lantas bagaimanakah kita memahami ayat ini? Ustadz Zaki akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, terutama untuk saudara-saudara kita di beberapa tempat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah untuk terus bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nih ibu-ibu pas lempengan innalillahi baru bareng ya. Apal ujungnya doang Ustaz. Dan mudah-mudahan semua korban dari maskapai penerbangan yang baru saja terkena musibah di Kepulauan Seribu juga kita doakan, keluarga yang ditinggal juga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara yang terbaik ketika kita menghadapi ujian dan musibah kecuali dengan sabar dan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kalau kita lagi dikasih tragedi sama Allah, ujian, musibah, suka kesel nggak dalam hati kira-kira Bu? Ada ya, kesel, buruk sangka, suuzon sama Allah. Ya Allah, gini amat hidup ya. Padahal amat gak gini-gini juga. Perasaan orang lain gak begini. Sesuatu yang kita nilai buruk di mata kita. Pandangan kita sebagai manusia yang sering khilaf, sering bikin dosa, sering berbuat maksiat. Apa yang menurut kita buruk bisa jadi sebenarnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita anggap musibah bisa jadi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musibah udah bisa kita anggap sebagai hadiah, itu luar biasa Bu. Enggak semua orang bisa. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Hakikat sabar itu adalah ketika kita di awal menghadapi tragedi. Disitulah Allah menilai kesabaran kita. Nggak usah jauh-jauh dah, contoh sehari-hari. Misalnya talang air tetangga ngocornya ke kita. Ini kan sehari-hari banget, betul nggak? Hujan gede, yang punya rumah dia, talang air talang dia, yang kebanjiran rumah kita. Disitulah awal kali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah ngomongin gempa bumi, nggak usah ngomongin tanah longsor lu dah. Nih kocoran air tetangga masuk ke rumah kita, di awal kita gedeg, kita sumpahin. Ilaha illallah, orang miskin belagu bagaimana kaya, kan begitu ya. Maka pahala sabarnya hilang. Karena tadi
Kesabaran yang dinilai sama Allah itu adalah kesabaran di awal. Ketika ada tragedi, kemudian kita menganggap itu adalah sebuah keburukan, kita bersuuzon, buruk sangka sama Allah, hilang sudah, musnah, pupus pahalanya. Kira-kira jadi amal jariah apakah kagak yang begitu? Enggak. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa ketika segala sesuatu kita anggap benci kita kepada itu, padahal itu baik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita benci, kita anggap musibah, padahal itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrun lakum. Kita anggap kita suka dengan segala sesuatu, bisa jadi yang kita suka itu adalah bencana dari Allah. Contoh keseharian lagi dah ya. Tadi yang pertama kasus apa itu Bu? Mau apal mah talang air ngocor. Contoh, kita dikasih harta sama Allah. Di saat Covid ini kan semua lagi susah ya. Karena usaha kita misalnya jual masker, alhamdulillah online, laku. Bisa jadi itu rezeki buat kita, betul gak? Tapi tunggu, jangan sampai rezeki yang kita anggap kebahagiaan, anugerah bisa jadi musibah. Kapan? Ketika kita lupa bersedekah. Jadi supaya enggak terlalu paranoid, supaya kita enggak terlalu merasa bahagia, euforia yang berlebihan, jangan lupa dalam Islam ada zakat, ada sedekah, ada infak. Lalu ada yang nanya, Pak Ustadz, kan kalau lagi ada satu tragedi, ada yang bilang, jangan-jangan di situ azab. Betul nggak Ibu? Berarti kita udah suuzon sama orang-orang yang ada di tempat itu. Bapak Ibu yang berbahagia, di setiap tempat ketika terjadi tragedi, Allah mengirimkan tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Orang yang kena itu karakternya banyak yang jadi korban. Ada orang yang soleh, tahajudnya rajin gak pernah putus. Sedekahnya subhanallah, memuliakan tetangga. Ada tamu dia berikan pelayanan yang terbaik. Ini orang baik, rumahnya kena banjir. Kan banjir gak pandang bulu, betul gak Bu? Gak ada, wah ini pengusaha nih lewatin dikit dah. Wah yang ini pejabat nih, lengser dikit, gak ada. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang soleh, juga rumahnya hanyut kena banjir bandang. Ada orang yang setengah baik, sholatnya rajin, ngomongin orang lebih rajin. Ini mohon maaf gak nyinggung ibu-ibu ya. Bagaimana itu Ustadz manusia setengah baik, ntar kita bahas lagi. Ya, dalam segmentasi berikutnya nanti insya Allah kita akan memahami sebuah ayat ketika manusia memiliki kehendak tentu saja harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Salah satu cara agar kita mampu menyelaraskan apa yang dikehendaki oleh Allah, jangan lupa untuk berdoa. Itulah caranya dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.